Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali hadir al-faizin untuk subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita semua menjadi salah satu bagian amal soleh yang dicatat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kitab-kitab sejarah itu ya selalu banyak bercerita tentang pahlawan-pahlawan Islam yang mengajarkan tentang ketulusan dan orientasi akhirat. Salah satunya adalah kisah yang terjadi di di zaman salaf gitu ya. Pernah kaum muslimin itu ingin melakukan sebuah penaklukan ya, di sebuah daerah. Banyak kaum muslimin yang hadir. Pemimpin pasukannya saat itu namanya Maslamah bin Abdul Malik. Jadi dia memimpin pasukan kaum muslimin yang ribuan jumlahnya. Tapi ketika mereka berada di sebuah benteng yang sangat tinggi, itu mereka tidak bisa bergerak, ya, karena tidak bisa masuk ke dalam benteng itu. Akhirnya mereka nunggu di situ sangat lama waktunya. Kemudian dari dalam itu pasukan sudah nyerang. Pada saat-saat yang susah seperti itu, ada seorang laki-laki seorang prajurit yang dari kalangan kaum muslimin itu yang mencoba membuat lubang di benteng itu. Itu ya, membuat lubang itu tujuannya supaya kaum muslimin bisa masuk ke dalam. Dan ternyata dari lubang yang dibuat itu menjadi awal cerita kemenangan besar kaum muslimin saat itu. Ya, mereka bisa menguasai kembali keadaan. Nah, setelah kemenangan itu, pemimpin pasukan ini, Maslamah bin Abdul Malik ini kemudian mencari-cari siapa kira laki-laki yang berniat atau membuka jalan untuk kemenangan kaum muslimin. Beliau berkhutbah di hadapan pasukannya sambil bertanya siapa laki-laki itu. Tidak ada yang muncul untuk mengatakan dirinya adalah saya, karena saat itu laki-laki itu menggunakan naqab, jadi penutup kepala yang cuma terlihat matanya saja, ya, disebut sahibun naqab. Bukan untuk memperlihatkan tampilan sebagai seorang pejuang, tapi ingin menyembunyikan diri dari siapa dia sebenarnya. Setelah itu pemimpin pasukan itu Maslamah bin Abdul Malik kemudian berkhutbah, man sahibu an-naqab, siapa laki-laki yang istilahnya menjadi jalan kemenangan kita itu. Lama tidak ketemu, 1-2 hari dia berkhutbah seperti itu, sampai kemudian katanya di hari ketiga itu ketika Maslamah bin Abdul Malik panglima pasukan itu berada di kemahnya, dia didatangi seorang laki-laki. Wahai panglima, engkau tentu mencari-cari orang yang sahibun naqab tadi. Ya, saya akan mengatakan kepada Anda siapa orangnya, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, setelah engkau tahu orangnya,
Jangan pernah menyebut-nyebutnya di hadapan pasukan. Yang kedua, setelah engkau tahu orangnya, jangan sampai engkau memberikan imbalan sedikit pun. Yang ketiga, jangan kau naikkan pangkatnya. Dan kau tahu adalah sayalah orangnya. Ya. Kemudian panglima memenuhi syarat itu, dan dia tidak 3 hal itu dijaga betul. Dan kemudian pasukan itu sampai hari ini juga tidak dikenal dalam sejarah. Tapi setelah kepergian laki-laki tadi itu yang tidak dikenal itu, sang panglima ini Maslamah bin Abdul Malik dalam setiap sujudnya selalu menambahkan doa, Allahumma hsyurni ma'a sahibin naqab. Ya Allah, pada hari kiamat nanti kumpulkan aku dengan laki-laki itu. Ya, kumpulkan aku dengan laki-laki itu. Kemudian dia membaca ayat dalam surat Al-Anfal. Ya. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Surat Al-Anfal itu surat tentang perjuangan. Salah satu ayat yang ingin digambarkan adalah, wahai Muhammad, yang memenangkan engkau itu adalah dua pihak, dua sisi. Yang pertama Allah, yang kedua adalah bil mu'minin, orang-orang mukmin. Atas inisiatif orang-orang beriman kau menang. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu kisah. Saya ingin sampaikan 2 kisah supaya lengkap.